Halo, perkenalkan, nama saya Rosi Angelina Latuharari. Saya sebagai mahasiswi di Universitas Pelita Bangsa jurusan Manajemen. Selain itu, saya sebagai karyawan atau praktisi ASR di salah satu perusahaan swasta. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu berkaitan dengan konseling karyawan, di mana konseling karyawan ini itu sangat penting untuk memanajemen sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu, untuk berkembangnya suatu perusahaan dalam menata bisnisnya. Oke, selamat siang ya Mas Erwan. Mas Erwan, ini saya dapat laporan dari tim kita security. Kemarin ada kecelakaan ya terkait dinding yang jebol, ada dinding yang runtuh. Dinding itu. Tahu nggak itu kenapa? Mas Erwan? Yang di putaran situ. Ngerasa nggak Mas Erwan? Tembok. Tembok yang sini. Oh iya. Iya. Itu kenapa nggak ada laporan ke kita, Mas Erwan? Udah laporan. Ke siapa laporannya? Yang di sini kan? Oh udah. Ke siapa? Kemarin dari sama tadi. Udah, tapi sebelumnya itu kita dulu kan yang Iya. kenapa nggak langsung lapor? Oh. Jadi masalahnya itu pas manuver itu ya. Kan saya di forklift cuma ngeliatnya dari forklift doang, jadi nggak langsung turun. Ngeliat dari forklift, mungkin karena belakangnya masih gede jadi nggak kelihatan gedeannya masih oke, nggak kena apa-apa gitu. Ya, jadi ini Mas Erwan kan di sini leader nih, ya kan? Nah, jadi harus memberikan contoh ke timnya itu yang bagus, yang benar. Nah, kalau misalnya ada kayak gitu, kecelakaan kan itu termasuk kecelakaan yang menyebabkan entah inventaris perusahaan atau bangunan perusahaan itu rusak, itu harus segera melapor, gitu kan? Kalau misalnya nggak ada laporan, ya nanti istilahnya jadi kayak menyembunyikan, gitu. Nah, di sini kan ya kalau misalnya terjadi hal-hal kayak gini, kalau misalnya langsung lapor, ya kita nggak ada masalah, malah kita terbuka, gitu kan. Nanti segera diperbaiki, karena kemarin kita dapat infonya malah dari security, pas security. Nah, makanya kita ada pengecekan CCTV. Tahu sendiri kan CCTV di sini jumlahnya lebih banyak daripada jumlah karyawan kita. Nah, jadi semuanya, ya kan, karyawan itu diawasi CCTV, gitu ya. Jadi walaupun nggak ada CCTV, harusnya kalau misalnya terjadi itu harus laporan. Maka awalnya harus laporan. Laporan kemana? Minimal ke Pak Nathan, gitu. Kalau misalnya nggak sempat ke Pak Nathan, langsung aja ke Pak Danis, karena Pak Danis yang berhubungan dengan karyawan di lapangan, gitu ya. Nah, karena ini kan nanti kita review, ya kan, pasti nanti kita ada laporan ke Mr. Billy, gitu kan. Ternyata pas ditemukan Mas Erwan, gitu kan. Ternyata Mas Erwan itu leadernya, gitu kan. Kenapa kok ngasih contohnya nggak bagus, gitu kan. Harusnya laporan. Kalau misalnya dia Mas Erwan sendiri melakukan kesalahan, gitu kan, terus nggak laporan, terus tahu-taunya pas dibakar kan juga gimana ya. Kita mau memperbaiki, udah terlalu lama, gitu kan. Nggak bisa secepatnya. Gitu. Nah, jadi di sini saya mau berikan konseling ke Mas Erwan, biar selanjutnya itu nggak melakukan hal yang sama. Tapi kalau misalnya nanti Mas Erwan melakukan hal yang sama, nanti saya akan terbitkan SP. Jadi ini belum SP, tapi ini adalah konseling. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman atau Bapak Ibu untuk memanajemen sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja atau dalam aspek kehidupan sehari-hari. Terima kasih.